Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh, guru pembimbing dari SD Islam Anak Langit. Pada video kali ini, saya akan mendongeng sebuah cerita yang berjudul Kalah oleh si Cerdik. Kalah oleh si Cerdik ini adalah salah satu cerita yang terdapat dalam sebuah buku berjudul Kalah oleh si Cerdik yang ditulis oleh Atisah. Oke, kita mulai dengan ceritanya ya. Pada zaman dahulu, di suatu hutan ada kelompok hewan. Kelompok hewan ini terdiri dari babi hutan, kerbau, monyet, ular sanca, harimau, badak, dan juga ada si kancil. Pada suatu cerita, di hutan tersebut ada sebuah danau atau kolam. Kolam itu biasa dipakai untuk minum karena airnya sangat jernih. Tapi ada jadwal tertentu sehingga setiap hewan memiliki waktunya sendiri-sendiri untuk minum. Tidak ada yang berani meminum kalau bukan di jadwalnya. Hingga pada suatu hari hewan-hewan ini kaget. Kenapa? Karena si badak ternyata sedang berendam di kolam tersebut yang menyebabkan air kolam tersebut menjadi keruh. Akhirnya hewan-hewan yang lain tidak bisa minum karena airnya keruh. Hari kemudian si badak masih ada di kolam tersebut. Terus berlanjut beberapa hari, akhirnya hewan-hewan yang lain merasa geram. Ih, kenapa sih si badak tetap aja di kolam, kan aku haus, ujar si kerbau. Terus akhirnya mereka berkumpul untuk merencanakan bagaimana ya caranya untuk membuat si badak ini keluar dari kolam sehingga kita bisa minum. Lalu akhirnya kerbau berbicara kepada si babi hutan. Babi hutan, sama kamu aja. Badak itu disuruh keluar, kan kamu punya tanduk, katanya. Terus kata babi hutan, aduh tanduk aku terlalu rapuh, aku nggak bisa. Pasti tanduk aku tidak akan mempan ke kulit badak, kata si babi hutan. Terus karena babi hutan bilang ke kerbau kebalikannya, kerbau kamu juga kan punya tanduk besar 2, mungkin kamu bisa, kata si babi hutan. Tapi kata si kerbau, aduh aku nggak berani, aku takut, kata si kerbau. Akhirnya kerbau juga bilang ke monyet, monyet coba sama kamu. Terus kata monyet, apalagi aku, badan aku kecil, aku nggak sanggup, gitu. Akhirnya burung bilang ke ular sanca, hai ular sanca, kamu jangan diem aja, kan kamu bisa melilit tubuh dia. Terus kata ular sanca, aduh badan aku terlalu pendek, aku tidak akan bisa melilit badan badak karena badan badak sangat besar. Akhirnya mereka tidak menemukan solusinya sehingga harimau menyarankan untuk bagaimana kalau kita bertanya pada hewan tercerdas yang ada di hutan, siapakah dia? Dia adalah si kancil. Akhirnya mereka menemui si kancil dan menceritakan kejadiannya. Si kancil berbicara, apa kemampuanku, lihat badanku kecil, kata si kancil. Terus kata hewan-hewan yang, kancil kamu jangan kayak gitu, kan kami tahu kamu itu pintar, kamu pasti bisa melawan si badak, gitu. Terus akhirnya karena kancil merasa teman-temannya percaya pada dia, akhirnya dia membantu. Dia punya ide. Idenya adalah dia mendatangi si badak yang sedang berendam. Hai badak, aku mau ada info yang penting, kata kancil. Terus kata badak, apa kancil, ada apa? Kolam ini kalau lama-kelamaan dia akan surut karena ada pohon penunggunya yang menghasilkan air untuk kolam ini. Oh, terus aku harus bagaimana, kata si badak. Terus kata kancil, kamu harus selalu pergi ke tempat pohon itu. Pohonnya bernama pohon terep. Kamu tinggal naik ke sana. Terus setiap pagi sampai siang kamu harus menunggu di sana supaya air di kolam ini tidak habis dan kamu bisa terus berendam di kolam ini. Terus kata si badak, kamu jangan bohong, kata si badak. Tapi kata kancil, enggak, aku beneran. Kalau kamu mau coba ya sudah, besok tidak usah datang ke pohon itu. Akhirnya badak percaya, oh berarti kancil benar. Akhirnya setiap hari dari saat ini badak selalu pergi untuk menemui si pohon terep dan berdiam di sana sampai siang. Dan pada saat itu hewan-hewan lainnya datang ke kolam itu untuk minum.
Sehingga dari saat tersebut ada aturan baru di hutan, bahwa aturan yang tidak tertulis, bahwa setiap pagi badak akan pergi ke pohon terep untuk menunggu di pohon terep sampai siang, dan hewan-hewan yang lain akan datang ke kolam untuk meminum air minum. Lalu setelah itu badak akan kembali lagi saat siang untuk berendam, dan itu berlangsung sehingga semuanya mendapat keuntungan simbiosis mutualisme. Begitulah cerita yang hari ini Mi sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.